selamat pagi. Senang kalau pada pagi ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih karunia anugerah, kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Kita bersyukur kalau kembali di hari Minggu, hari Sabat ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu, bergaul, dan juga untuk berbakti kepada Tuhan. Shalom Alehem, shalom semuanya. Shalom Pak. Terima kasih, suatu kehormatan saya bisa diundang ke doa segala bangsa. Terima kasih, pekerjaan Tuhan memang yang paling menggairahkan hidup ya. Amen. Nama Vela, saya bekerja sekarang di Lion Air. Saya terbang sejak tahun 95. Saya memulai karir penerbangan di Flying School tahun 92. 95 saya masuk Garuda Indonesia. Kemudian tahun 98 saya pernah terbang di Swiss Air. Kemudian kembali ke Garuda Indonesia 2001. Kemudian 2004 saya di Qatar Airways. Kemudian 2016 saya join di Batik Air. Kemudian 2018 saya di Lion. Airline favorit Bapak dan Ibu. Baik, saya sekarang mengembalakan satu gereja namanya JCDC, Jesus Christ DNA Church. Gereja ini bergerak di bidang misi, lebih banyak kepada misi dan penuaian jiwa. Ini sekilas tentang hidup saya. Kita punya berapa lama ya waktu ya yang disediakan ya, kalau boleh tahu? 30 menit, Pak. Oh, 30 menit ya, siap. 5 menit berapa Pak? Oh, tapi terus saya Minggu ini, Bandara ya. Ya, siap. Oke, salam kenal buat semuanya. Mungkin ini baru yang pertama kali saya kesini, Pak ya. Betul kalau nggak salah ya, Pak ya? Betul. Baik. Oke, ini saya ikuti ibadah dari awal, luar biasa, dahsyat. Luar biasa. Tetapi ada satu pertanyaan yang tadi Tuhan ingatkan untuk kita semua. Apa benar kita semua sudah siap mati untuk Kristus? Ini suatu pertanyaan yang timbul sebagai pendoa-pendoa. Pendoa-pendoa tadi bicara tentang prajurit ya. Prajurit adalah prajurit yang sangat diandalkan Tuhan. Mereka adalah pendoa-pendoa, mereka adalah orang-orang lapangan. Tetapi pertanyaannya, apa betul kita siap mati untuk Kristus? Karena kalau jangan sampai kita sebagai para pendoa, kita hanya di balik layar. Justru para pendoa itu ada di depan, pendoa pemuji itu ada di depan, di barisan paling depan, barisan yang berani berkorban untuk segala kehendak Tuhan. Karena ini adalah motor daripada semuanya. Kalau saya lihat api penuaian bangsa-bangsa ini luar biasa. Di Indonesia sendiri pengungsi dari berbagai negara, Jakarta ada 12.000, di Makassar ada 2.000-an, Tanjung Pinang juga sekitar ada sekian ratus orang, di NTT juga ada. Itu mereka masuk ke Indonesia untuk kita tuai. Gitu ya. Jadi visi yang datang daripada Tuhan itu harus ada misi yang kita kerjakan. Harus kita ambil bagian. Gitu loh. Jadi kita buka Roma 10 ayat ke 13 sampai ke 15. Ini ayat mungkin Bapak Ibu sudah baca berkali-kali, tapi kita ulangi lagi. Saya akan bacakan Roma 10 ayat 13, 14 dan 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin, sesuai dengan doa yang kita naikkan tadi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Setiap kita para pendoa, setiap kita para prajurit Tuhan harus ambil bagian. Tidak hanya berdoa, tetapi engkau dan saya didesain ulang untuk menyelamatkan. Engkau adalah tim SAR ya, tim SAR-nya Tuhan Yesus. Setiap kita. Jadi ini penting banget karena banyak orang kenapa
dunia semakin merosot? Kenapa dunia tidak terlalu banyak pertobatan terjadi? Kenapa dunia seolah-olah semakin hancur? Kalau dipikir-pikir, di Indonesia, satu orang, kalau misalnya ada 10 juta atau 10 juta orang Kristen, misalnya seperti itu, untuk mempertobatkan 120 juta, kalau satu orang selamatin satu, cuman dibutuhkan, kira-kira kalau 1 bulan, satu orang, untuk 120 juta, kita ada 10 juta, cuman 12. Ya, istilahnya 1 bulan cuman dibutuhkan 12 kali. Setahun kalau 10 juta menangin satu tahun sudah 120 juta. Tetapi kenapa ini tidak terjadi? Kenapa pertumbuhan Kristen di Indonesia itu hanya berdasarkan bukan pemenangan tetapi karena keluarga? Kebanyakan karena keluarga. Kenapa? Karena banyak dari kita tidak terlibat langsung ke lapangan. Ini penting banget. Kenapa pertumbuhan kekristenan di Indonesia lebih banyak karena keluarga beranak pinak keturunannya Kristen. Ya, tetapi oleh pemenangan sangat sedikit. Tadi saya mendengar doa, saya amini sekali bahwa kita mendoakan para penginjil-penginjil. Tetapi kita pun juga harus ambil bagian. Sekitar kita banyak sekali. You are the shepherd of the marketplace. Anda adalah gembala-gembala di marketplace di mana Anda berada. Anda dan saya diminta untuk juga memenangkan jiwa. Karena kalau nggak ada yang mengabarkan, kalau nggak ada yang menyampaikan, kalau kita cuman percaya hanya kepada mereka yang hanya diutus, kita semua sebetulnya diutus. Biasanya justru perlengkapan yang paling lengkap adalah pendoa dan pemuji. Karena mereka dikasih persenjataan Tuhan yang luar biasa melalui doa dan penyembahan. Itu menjadi dahsyat pada saat Anda masuk ke dalam suatu peperangan. Worship itu menjadi luar biasa pada saat Anda di tengah-tengah badai. Worship menjadi luar biasa pada saat Anda di tengah-tengah peperangan. Doa menjadi sangat berkuasa dan luar biasa pada saat kita terjun masuk ke dalam medan. Actually kita sekarang bukan ada di medan pelatihan lagi. Kita sebagai prajurit, kita ada di tengah-tengah medan perang. Domba di tengah serigala. Apakah garam dan terang itu membawa dampak apa tidak? Karena gini, mari kita buka di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ada yang boleh baca, kita interaksi aja, siapa aja boleh baca. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Demikian 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Amin. Anda dan saya adalah prajurit. Anak Tuhan, siapapun sebetulnya adalah prajurit. Mereka dipanggil dari kegelapan, masuk ke dalam suatu kerajaan terang. Itu terangnya Kristus, untuk di-redesign menjadi apa? Garam dan terang. Engkau adalah prajurit-prajuritnya Yesus. Kenapa kita diminta seperti itu? Prajurit Yesus sudah nggak memusingkan dengan problem hidupnya lagi. Problem sudah hal yang biasa. Kenapa? Orang di luar Kristus pun memiliki problem juga, bahkan lebih berat kadang-kadang. Tetapi kenapa mereka bisa melewati? Padahal mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Karena kalau kita cuma berkutik di dalam problem hidup ini, kita nggak akan pernah bisa melangkah. Tetapi apa yang membuat kita bisa melangkah? Karena fokus Anda ke depan jelas. Kehendak Kristus itu yang dipenuhi. Kalau di situ dibilang kehendak komandannya. Kita di medan perang. We pray, we worship, and we win people. Ini penting. Setiap kita nggak bisa bersembunyi di balik segala macam ritual, doa-doa atau apapun. Kita harus turun. Doamu, langkahmu merupakan suatu prayer. Kita harus melangkah. Melangkah itu menghasilkan suatu jawaban. Kalau kita menginginkan Indonesia dituai luar biasa, turunlah ke jalan, layani mereka, jamah mereka. Memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pun tidak cukup kalau engkau tidak memberikan Injil kepada mereka. Karena kalau cuma perut yang ditolong, sembako diberikan, makanan diberikan, itu hanya sementara. Tetapi pada saat engkau memberi firman,
dan engkau memberi pertolongan, itu menjadi luar biasa. Mereka harus mendengar nama Yesus. Kenapa di awal-awal saya tanya, siapkah kita mati untuk Kristus? Ini bukan kiasan, this is the real. Karena apa? Engkau ada di tengah-tengah serigala. Engkau mengalami banyak panah-panah iblis. Ada yang hafal mengenai perlengkapan senjata Allah tanpa buka Alkitab? Ada yang bisa sebutin? Ini penting banget sebagai prajurit. Ada di Efesus 6. Gampang aja, dari kepala, ketopong, keselamatan, baju zirah, keadilan, berikat pinggang, kebenaran, perisai, iman, pedang, roh, kasut yang rela. Mari kita buka Efesus 6. Ini penting sekali kita sebagai prajurit. Efesus 6. Kita baca mulai ayat yang ke-13. Kalau di atas itu ayat 12 kita bicara masalah bukan melawan darah dan daging ya, tetapi penguasa. Kita baca Efesus 6 ayat 13 dan seterusnya sampai 18. Ada yang mau baca? Silakan. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Amin. Luar biasa. Ini harus menjadi perlengkapan kita sebagai tim-tim doa dan pemuji. Engkau dipilih Tuhan specifically. Sebetulnya anak Tuhan, semua anak Tuhan dipilih. Cuman di grup ini mungkin lebih spesifik ya. Apa? Di situ dia juga bicara tentang doa dan permohonan. Doa yang tak henti-henti. Tetapi siapa yang berdoa? Mereka prajurit-prajurit yang mempergunakan perlengkapan ini. Yang artinya sudah siap perang. Kenapa dibilang berdirilah tegap? Kenapa? Engkau harus melatih rohanimu. Pedang roh, kalau engkau tidak pernah latih, tidak akan menang. Perisai iman, kalau tidak pernah kau latih, tidak akan menang. Pada saat saya mendengar deklarasi tadi Mazmur 23 ayat 4, ayat 23, terutama ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya kan? Sebab gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu suatu ayat yang sangat luar biasa yang memberi rema hidup saya dalam kejadian di Palu dan waktu saya kena COVID. Kenapa? Anak Tuhan, ibu dan saya harus rela. Kunci daripada sesuatu pertumbuhan iman, berjalan bersama Kristus adalah rela. Engkau dan saya harus rela dibawa oleh Tuhan kemanapun, ke medan perang manapun. Karena kenapa engkau harus rela? Karena engkau adalah yang dianggap sanggup oleh Tuhan untuk menjadi prajuritnya dan memenangkan segala pekerjaan dan rencana Tuhan. Pendoa-pendoa yang luar biasa, engkau pun dan saya harus turun ke jalan. Doa itu akan menjadi berkuasa pada saat kita melangkah. Pedang roh, perisai iman itu harus dilatih. Karena kalau kita lihat baju seorang prajurit itu beratnya luar biasa. Waktu saya pendidikan jadi seorang pilot, saya diberi ransel mulai dari 7,5 kilo sampai 12,5 kilo di belakang. Kemana-mana saya lari. 5 langkah, lebih dari 5 langkah saya harus lari. Dan itu beratnya luar biasa awal-awal. Tetapi karena engkau berlatih, menjadi hal yang biasa. Bahkan bisa lari kencang dengan
beban di badan kita dengan beban maksimal. Ini pun sama. Kita pendoa harus hafal perlengkapan senjata Allah karena itu adalah andalanmu. Ya. Doa yang tak pernah henti, rela dibawa Tuhan masuk dalam lembah kekelaman untuk berperang. Karena apa? Jiwa sangat berharga. Orang hidup orang mati dihidupkan, tidak membuat surga bersorak. Orang buta dicelikkan tidak membuat surga bersorak, tetapi satu jiwa diselamatkan, membuat surga tergoncang. How important para pendoa kita, para pemuji belajar, kita harus belajar apa? Menangisi jiwa-jiwa setiap hari, setiap saat. Mereka pasti binasa. Engkau prajurit sudah tidak boleh bicara tentang apa yang harus aku makan, doa misalnya bicara tentang berkat materi. No. Engkau prajurit sudah harus keluar levelmu bukan sebagai orang-orang biasa. Berkat masih dicari orang dunia, berkat materi. Tetapi engkau orang-orang kepercayaan Tuhan harus luar biasa. Kalau iman kita cuma begini-begini aja, you will never win. Kalau sifat daripada doa kita hanya memerintah Tuhan untuk menyelamatkan, tidak akan pernah engkau dan saya harus turun menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini penting banget. Engkau adalah prajurit-prajuritnya Tuhan. Engkau harus rela mati. Engkau harus siap mati. Ya, Matius 10 ayat 38. Kita buka. Bapak Ibu, waktu Tuhan sangat-sangat singkat. Tetapi saya banyak mendengar, banyak orang menginginkan kedatangan Yesus. Saya selalu bilang, ladang kita, ladang penuaian kita belum beres. Ladang penuaian kita belum tuntas. Jangan minta Yesus datang dulu. Pertanggungjawabkan, selesaikan pemenangan penuaian jiwa. Sampai Tuhanmu nanti datang melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Ya, semoga grup ini tidak hanya menjadi suatu wacana, tetapi kita semua membawa impartasi kepada setiap jiwa. Setiap kita turun bawa jiwa, setiap kita menangin jiwa, tangisi. Satu hal dalam penginjilan kalau kita bicara bukan masalah berani atau tidak, masalah belas kasihan. Amin. Belas kasihankah kita melihat jiwa sudah pasti binasa? Jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Pendoa, you have to cry. Dan jangan hanya cry saja, turun ke jalan. Sudah saatnya pemuji pendoa turun ke jalan bersama-sama. Ingatkan anak Tuhan yang lain, kamu adalah tentara, you are the warrior of God. Kita suka pilih-pilih, oh saya bukan penginjil, itu kan tugasnya mereka, saya kan pemusik, oh saya pendoa, gak bisa. Semua orang diminta untuk menyelamatkan jiwa, apapun, sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil. Karena itu yang tercatat di Alkitab dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Keselamatan, dia datang ke surga untuk menyelamatkan Anda dan saya. Ini penting sekali sebagai tim-tim pendoa. Hajar terus dengan doa, tetapi juga Anda harus hajar juga dengan perbuatan. Apa yang kita doakan, kita realisasikan di dalam hidup. Kalau engkau mengasihi jiwa, temui jiwa, kita layani mereka, kita tolong mereka. This is very important. Guys, hari ini semakin menyeret kita kepada ketidakjelasan. Tetapi kalau engkau fokus kepada kehendak Tuhan, itu luar biasa. Kita baca Matius 10 ayat 38, boleh ada yang bisa. Matius 10 ayat 38, demikian firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Yang dimaksud dengan pikul salib, banyak orang mengartikan pikul salib itu kalau Anda sedang bangkrut, Anda sedang tidak sehat, Anda sedang mengalami masalah rumah tangga, dompet lagi tipis, itu pikul salib. Banyak yang mengartikan salah tentang pikul salib. Salib itu tentang apa? Kematian Yesus. Setiap orang harus memikul kematian Yesus. Bahkan kematianmu di salib pun, ya, engkau harus memikul
menyatakan kepada siapapun bahwa Yesus telah mati untuk diriku dan aku mati untuk Kristus juga. Ini adalah sifat daripada tentara Allah. Dia sekalipun terkapar di medan perang, dia akan tetap berjuang sampai darah penghabisannya untuk memberitakan Injil. Nggak boleh kalah dengan sakit penyakit, nggak boleh kalah dengan problem hidup, nggak boleh kalah melayani Tuhan, tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Nggak boleh. Ini yang utama. Karena apa? Rewardnya Anda akan terima nanti sangat luar biasa. Yang tertulis di Alkitab, Wahyu 3 ayat 21. Jadilah pemenang, mahkota telah disiapkan. Pendoa-pendoa menjadi garda terdepan untuk memberi contoh untuk jiwa-jiwa Kristen yang lain yang ya kalau kita lihat zaman sekarang banyak sekali ya. Saya sangat sedih statement anak Tuhan banyak yang bicara, oh penginjilan bukan ranah kami. Ranah kami di doa, pujian dan penyembahan. Oh penginjilan itu sudah ada yang mengerjakan. Kami hanya bekerja di bawah di dalam pemuritan. Jadi saya melihat sangat sedih. Yesus datang konsepnya untuk nyelamatin Anda dan saya. Anda diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Pikul salib. Kalau kita dibilang mau serupa seperti Kristus, apa benar? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tidak hanya disempurnakan. Lihat murid-murid Yesus, bagaimana cara murid Yesus mati. Dia membayar harga yang sangat luar biasa. Dia nggak nangis-nangis minta tolong sama Tuhan. Tuhan, saya dihadapkan kepada orang-orang menyiksa saya gara-gara saya memberitakan Injil. Enggak, dia bangga mati untuk Kristus. Itu yang disebut dengan pikul salib. Anda dan saya harus siap-siap. Ini bukan main-main. Ini nggak bisa iman kita main-main sembari lalu. Nggak bisa. Anda prajurit yang dipercaya setiap hari. Anda harus memberitakan Injil kalau bisa mendapat jiwa. Kita baca Matius 10 ayat 32-nya. Berapa banyak dari kita pada saat kita berkumpul di suatu arena bersama anak-anak Tuhan, kita sangat bergairah dan luar biasa seolah-olah api itu dahsyat. Tetapi pada saat kita keluar, apa benar api itu ada? Karena api yang dicanangkan oleh visi misi daripada persekutuan ini sangat luar biasa. Tetapi kalau setiap kita keluar dari tempat ibadah padam, kita takut memberitakan Injil, api itu tidak akan pernah terjadi. Boleh ada yang bisa baca? Ya, Matius 10 ayat 32, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Ya, ini sangat luar biasa. Berapa banyak kalau kita melihat kawan kita sedang sakit yang berbeda iman dengan kita, berapa banyak kita tidak pernah mau sebut Tuhan Yesus. Kita harus bilang, izinkan saya berdoa supaya kita bisa masuk. Sebut nama Yesus karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Anda pengen disembuh, engkau harus percaya. Tetapi at least kita berani menyatakan pada saat kita ketemu tukang parkir di jalan, kita kasih uang. Berapa banyak kita bilang, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin, amin. Kita menutup mulut kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita malu, kita nggak enak. Apalagi kena propaganda yang disebut dengan kristenisasi. Itu udah bleret. Nek basa Jawane Ibu Sandra ya, bleret ya, wong Surabaya kuwi bleret. Ya, Anda baru dipropaganda, dikasih suatu, oh Anda kristenisasi. Nggak bisa. Sekarang sudah saatnya radikalisme, bukan radikalisme yang negatif ya. Radical because Jesus is the radical. Kan? Anda nggak bisa. You have to know that my God is Jesus. Nggak bisa. Tuhanku hidup. Gitu loh. Jadi orang harus tahu, jangan hanya sebut Tuhan. Tuhan memberkati. Banyak Tuhan di dunia ini. There is only one. Jesus is the true God. Amin. Anda dan saya Haleluya, Tuhan Yesus. harus cambuk yang diminta sama Tuhan setiap hari. Cambuk Tuhan. Bilang,
utus kami juga Tuhan. Saya mau mengambil bagian dalam penuaian ini. Saya mau mengambil bagian dalam membawa api Tuhan. Cambuk saya Tuhan kalau saya malas. Cambuk Amen. Tuhan pengecut. Cambuk saya kalau saya pecundang. Doa pendoa harus luar biasa. Engkau ditaruh di barisan depan untuk memenangkan pertempuran surga. Amin. Kita kalau memang berapa banyak kayak ya kita mau baca di Roma 9 ayat 21. Haleluya. Roma 9 ayat 21, demikian firman Tuhan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Amin. Engkau adalah tanah liat. Berapa banyak kita menyanyikan bagaikan bejana, ya kan? Bentuklah aku seturut kehendakmu. Apa benar? Apa benar? Dia membentuk Anda menjadi orang yang kuat. Dia membentuk Anda bisa di level ini Anda menjadi pendoa yang luar biasa. Engkau harus izinkan dia membentuk dan dia mempergunakan Anda untuk kepentingan yang sangat-sangat mulia. Amin. Apa kemuliaan yang ada di dunia ini? Jiwa. Apa yang akan dinyatakan di dalam dunia ini? Yesus menunggu kedatangannya, nunggu apa? Nunggu ladangnya, nunggu tuaian, selesai dituai baru dia datang. Berapa banyak kita hanya terjebak kepada suatu ritual-ritual ibadah, tetapi kita nggak ngerjain pekerjaan kita di ladang. Karena setiap orang mangkir, setiap orang tidak mau mengakui bahwa engkau didesain, engkau dirancang, engkau ada tanah liat yang Tuhan bentuk untuk kemuliaan dia. Itu apa? Pemenangan jiwa, penuaian jiwa. Engkau diperlengkapi dengan doa. Pada saat Anda fokus ke depan kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, jiwa-jiwa bagi kerajaan surga, nanti doamu akan diperlengkapi sama Tuhan. Pujian penyembahan akan diperlengkapi sama Tuhan. Firman akan diperlengkapi. Segala perkataan akan disiapkan oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan tuntun. Tetapi banyak orang hanya mencari-cari bentukan pelayanan yang sebetulnya itu bukan datang daripada Tuhan, menganggap itu sebagai suatu pelayanan. Tapi karena gini, pelayanan kalau tidak mengandung pemenangan jiwa, itu bukan pelayanan. Bukan pelayanan. Pelayanan itu selalu bicara tentang jiwa. Bicara tentang jiwa. Guys, remember this. Sebagai pendoa, doamu nggak bisa yang lunak. Mintalah cambuk. Mintalah gada dan tongkat itu untuk gebuk Tuhan. Kalau aku macam-macam, gebuk saya. Jadi punya dedikasi sama Tuhan. Kalau aku nggak disiplin, tegur saya Tuhan. Kalau saya tidak menuai, gebuk saya dengan gada dan tongkat. Kalau kita lihat domba-domba, kenapa disediakan gada dan tongkat? Tidak hanya dipelihara oleh Yesus, dididik. Banyak orang nggak menyadari domba di dalam kandang, apa yang dia berikan? Bulunya diberikan, kalau dagingnya bagus, dagingnya dimasukin ke penjagalan. Saya tinggal di Timur Tengah kurang lebih 10 tahun, saya bolak-balik Timur Tengah kurang lebih 5 tahun. Lamb itu adalah domba. The best lamb in the world is in Syria. Adalah di domba itu kalau udah dimasukin kandang sama Yesus, dipersiapkan untuk menghadapi penjagalan. Setidaknya bulunya untuk siap dinikmati oleh Anda dan saya. Pengguna wool. Betul apa tidak? Itulah karakter daripada Kristus yang ada padamu. Engkau dipersiapkan untuk. Makanya pertanyaannya tadi, sudah siapkah Anda mati? Pendoa-pendoa, pemuji-pemuji, itu garda terdepan. Tembakin sama kuasa kegelapan yang diincar lebih dulu. Engkau harus siap. Belum ngomong masalah kuasa kegelapan, baru dijawab kristenisasi aja kita udah meleret, ya. Nggak bisa. Guys,
Anda dipersiapkan oleh Gembala Agung untuk dipersembahkan kepada suatu korban. Baik itu bulumu, ya, baik itu nyawamu. Kenapa? Nyawamu berharga. Kenapa demikian? Seperti murid-murid Yesus dipersiapkan untuk mengabarkan Injil dan mati untuk Injil. Demikian engkau dan saya. Ada amin? Amin. Iman tanpa perbuatan Mati. Kita bicara dari aspek prajurit ya. Kita bicara dari aspek how. Saya tidak, of course seorang prajurit harus menjaga kekudusan, harus hidup tanpa dosa, gitu ya. Ini juga penting. Bagaimana kuasa doa itu dijawab? Cuman satu, penghalang adalah kesalahan dan dosamu. Kenapa doa tidak terjawab? Doa tidak ngefek karena ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan nanti dipersiapkan 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Bahwa orang yang lahir baru di dalam Tuhan tidak menghasilkan dosa lagi. Bahkan dia tidak mau berbuat dosa. Ini penting. Sebagai pendoa, sebagai pemuji, engkau adalah prajurit Tuhan. Baik ada yang di tempat ini atau yang di luar sana, anak-anak Tuhan yang di luar sana. Kekudusan merupakan hal yang utama. 1 Petrus 4 ayat 16 kita baca. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Amin. Ya, menderita. Selalu prajurit diminta untuk menderita. Selalu ikut menderita bersama Yesus. Ya. Karena gini, kontrak Anda jabat tangan dengan Yesus itu selalu bilang pikul salib, ya kan? Mati. Baptis saja lambangnya apa? Mati bersama Kristus, bangkit dan hidup lagi bersama Kristus. Jangan takut menghadapi kematian. Saksian sedikit mengenai saya tentang COVID kemarin. Saat saya sedang hancur, sedang parah-parahnya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, di akhir nafasku, aku akan tetap memberitakan Injil kepada siapapun. Beri aku jiwa-jiwa, setiap jiwa yang datang, izinkan aku untuk sampaikan. Yang terjadi sangat luar biasa, 2 pasien yang sekamar dengan saya disembuhkan. Kita berdoa. Tetapi lucunya, mereka yang 1-4 hari sudah boleh keluar, saya masih terkurung di dalam ruangan itu, dalam keadaan yang parahnya luar biasa. Tetapi pasien berikutnya datang, juga sama, saya berdoa untuk dia. Pemulihan cepat sekali terjadi dalam sehari. Yang tadinya sudah nggak bisa bicara, sudah keadaannya mengerikan. Hari kedua bisa bicara, bisa tertawa. Could you imagine? Tetapi kalau kita ngelihat saya sendiri, Tuhan kapan aku disembuhin? Kalau banyak orang mungkin akan tanya itu. Hari itu pada saat sakit COVID, saya bilang, Tuhan, sekalipun aku mati, aku tahu bahwa matiku ada di tangan Tuhan. Tetapi kalau ada kesempatan nafas di dalam hidungku, izinkan aku tetap memberitakan Injil sampai garis akhir. Doa saya seperti Daniel, ya. Di situ Daniel 3 ayat 17 saya bilang, Tuhan, sekalipun Tuhan berpaling daripadaku, sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Aku akan tetap melayani Engkau ya Raja. Ya, saya jerih payah, suara batuk, ada darahnya. Saya tetap prajurit yang terkapar di medan perang.
nggak boleh kalah sama dunia. Harus tetap fokus kepada yang utama. Haleluya. You and I were called, dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Itu adalah panggilanmu. Untuk apa? Setiap kita mengerjakan penuaian, setiap kita menerangi dunia, mempertobatkan dunia. Amin. Amin. Kiranya Roh Kudus mengempower seluruh firman. Lakukan kehendak Bapa adalah hal yang utama. Ayat terakhir, Matius 7 ayat 21. Matius 7, firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin, amin. Ini ayat, jangan lupa bahwa kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan hanya dengan bibir dan perkataan. Tetapi bibir dan perkataan itu harus sinkron dengan perbuatan. Apa yang kita buat, apa yang kita doakan harus kita buat. Engkau akan mendapatkan jawaban instan, engkau akan mendapatkan kuasa daripada langkahmu. Langkah yang penuh dengan doa. Remember this. Langkah yang penuh dengan doa akan menghasilkan suatu hasil. Akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Visi misinya semua akan diberkati. Setiap kita ditransformasi menjadi benar-benar prajurit yang luar biasa. Siap untuk mati untuk Tuhan. Memberi yang terbaik. Nanti oleh jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Engkau adalah orang-orang terbaiknya Tuhan. Engkau adalah best of the best, men of God. Yang telah disiapkan pendoa-pendoa, pemuji-pemuji yang luar biasa. Penuhilah segala kehendak Tuhan. Jadikanlah kehendak Tuhan makananmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amen.